Abi Abdullah bin Haddad radhiyallahu anhu ya, memberi pesan kepada kita, wal takun laka ayyuhal murid inayatun tammah bi suhbatil akhyar wa mujalasatis sholihin al abrar. Ini enggak dapat intinya. Makna bebas. Wal takun laka ayyuhal murid, hendaklah kamu wahai orang yang senantiasa menghendaki kebaikan pada dirinya dalam kehidupan, dalam pandang agama. Hendaklah kamu laki atau perempuan yang punya hati agama, di hati masih ada agama, kan begitu. Hendaklah kau miliki pada dirimu wahai seseorang laki atau perempuan dalam urusan agamamu, di hati ente dia biar ada inayatun tamah, kepedulian yang amat, kepedulian yang serius, kepedulian yang sempurna, kepedulian yang memang betul inti peduli dari hati yang sebenarnya. Hendaklah kamu hai laki atau perempuan yang menghendaki nilai-nilai kebaikan dirimu dalam pandangan agama Allah Ta'ala dan Rasulnya, yang kamu muslim atau muslimat, hendaklah kamu memiliki bentuk kepedulian yang amat sangat. Tuh, bisa ngerti? Tahu kepedulian yang amat sangat. Ada orang peduli, ini peduli asal sampai lewat, namanya peduli itu. Tuh ada beling tuh, tuh ada botol tuh, jangan naruh situ, singkirin ya, udah. Itu peduli itu namanya itu. Tapi asal. Kalau peduli terus-terusan, iya sangat. Tiap dia jalan diliatin kanan kiri orang. Takut ada beling, takut ada paku, takut ada botol pecah. Nggak kena diri ente, ya diri dia. Takut kena orang lain. Itu peduli itu orang namanya. Kalau ente jalan, ya ada botol, ada paku, astagfirullah, ente singkirin. Tuh, atau jauh dari ente, kasih tahu orang yang lebih dekat, dek tolong tuh ada paku tuh, takut kena orang, singkirin ya, taruh di pinggir sekali. Itu ente peduli namanya. Tapi kok kepedulian yang sangat, ente jalan lihat kanan kiri kalau ada hal yang membahayakan diri ente khususnya dan membahayakan orang lain yang lalu lalang di depan di mana ente berjalan. Itu peduli yang sangat namanya. Tuh yang inayatun tamah begitu. Hendaklah kamu hai murid laki atau perempuan yang menghendaki kebaikan hidup dalam pandang agama Allah Ta'ala dan Rasulnya, kata Al-Habib Abdullah bin Haddad, hendaklah kamu memiliki sifat kepedulian yang tinggi sejauh itu. Paham tuh ya? Gambaran dunia ada begitu. Dalam urusan apa? Bisuhbatil akhyar, dengan berhubungan erat kepada orang-orang baik dalam pandangan agama, orang-orang yang memberikan kemanfaatan secara utuh kepada kamu dalam bentuk keselamatan hidup dalam pandangan agama, keselamatan kepada kamu dalam urusan agama kamu utuh. Bisuhbatil akhyar. Tuh, hendaklah kamu amat sangat peduli kepada manusia-manusia yang bisa memberikan kemanfaatan utuh kepada kamu dalam kehidupan melalui agama, dalam bimbingan ilmu dan segalanya kepada orang-orang itu. Amin tuh. Minimal kata peduli. Minimal kata peduli. Bismillahirrahmanirrahim. Ini nggak bisa berbuat dengan kemampuan yang inti ada pada diri inti, padahal Allah terkasih setiap insan dengan kelebihannya. Inti nggak bisa peduli dengan badan, nggak bisa peduli dengan tenaga, nggak bisa peduli dengan harta. Doa ente jalankan untuk mereka. Ya Allah, beri mereka panjang usia. Ya Allah, beri mereka keselamatan. Ya Allah, beri mereka tenaga untuk tetap menyalurkan kebaikan dan kemanfaatan dalam agama melalui tangan-tangan mereka, orang-orang baik ya Allah dalam pandanganmu. Tuh minimal. Tuh, peduli paling hina di mata anak begitu tuh. Peduli paling hina di mata anak tuh begitu dalam doa. Tuh peduli dalam hina ya. Tuh peduli hina di mata anak begitu. Ente doain orang-orang soleh tuh peduli hina di mata anak ya. Lah ente bisa berbuat dengan harta, ente bisa berbuat dengan tenaga, ente bisa berbuat dengan pikiran, tapi ente nggak dapatin nikmat dari Allah Ta'ala. Ente hanya bisa ya Allah, ya Allah. Baik, memang baik, tapi hina di mata anak. Kenapa anda katakan hina? Lo ente punya tenaga, ente punya pikiran, ente punya kekuatan. Kenapa ente peduli kepada orang-orang yang Allahu Akbar hanya sebatas dengan doa? Bahkan Nabi juga mencela orang begitu. Wadhalika ada afdal iman tuh, model-model iman paling lemah tuh yang model begitu. Punya kelebihan, punya kekuatan, punya kemampuan, kok main di doa. Lantas gimana orang yang main baca-bacaan? Pikirin, tuh kalau bukan binatang apa itu? Ente punya segala kelebihan, kok duduk baca-bacaan? Ya Allah ya Ghafur, ya Allah ya Taim, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Mahmud. Orang kurang akal orang begitu ente. Orang kurang akal, di mata anak ya. Kurang akal itu manusia yang begitu. Punya kelebihan segala. Buji buning. Berbuat sesuatu dengan lisan.
Bujubu neng. Itu sih, na'udzubillah. Kalau surga Allah Ta'ala bisa didapat dengan cara begitu, haram gue ngajar. Kalau surga Allah Ta'ala bisa didapat dengan baca-bacaan, haram kita sedekah, haram kita ngeluarin zakat, haram gue pergi haji. Bisa dimengerti? Kalau surga Allah Ta'ala bisa didapat dengan baca-bacaan, ya Gani, ya Majid, ya Ma'mun, ya Mahmud, yatimun. Ya oleh. Kalau bisa dapat cara begitu. Gimana ente pikirin ane nggak pernah menghina orang ente. Oh Allah ana haramkan tuh di sana ane menghina orang. Sebenarnya orang selalu berasa terhina. Tunggu kematiannya. Kalau udah mampus, gak ada makhluk mampu nolong kamu ya. Jadi hendaklah kamu, hai laki perempuan yang berharap kebaikan dari Allah Ta'ala, karena bagaimanapun dunia binasa ente. Pedulian yang amat sangat, yang tinggi ya dalam hal berbaur dengan orang-orang yang baik dalam pandang agama, yang memberikan kemanfaatan utuh melalui lisannya, ilmunya, badannya, sentuhannya, didikannya, doanya, arahannya, segalanya manfaat buat kamu. Cari tuh kepedulian kamu hanya untuk mereka. Bisa ada ngerti? Bukan pakai baca-baca. Mujalasatus shalihin, mujalasatus shalihin al-abrar, dan berbaur dengan menjalin hubungan di majelis ilmu mereka. Tuh, orang-orang yang demikian dalam sudut pandang agama, Allahu Akbar, ya Rabb. Ingat ya, di zaman ane dan ente nggak dapat yang beginian. Kalau masih ada nggak tahu dia, di mata ane belum dapat. Saya masih ada, tapi anda belum dapat. Membawa dengan orang soleh yang Allahu Akbar, nggak dapet deh zaman aneh dan ente nggak ketemu. Ya mungkin kok kita cari di ember-ember banyak kali itu aneh nyari, aneh kan orang demen nyari. Ya Rob pengen cari orang-orang yang soleh, ya Rob di mana lagi begitu. Kalau denger, wah udah tuh juga aneh sampai sekarang masih ngudak kan deh. Ada dengar ada orang kiai, ada mualim orang, wah aneh kejar, aneh nanya siapa di kampung-kampung yang masih bawa agama lurus. Sama orang Allahu Akbar. Ya, nggak pandang lo nyabu, lo judi, lo nakal, lo saudara gue. Kewajiban dia mendidik, ngasih tahu, mengarahkan, ngedoain, tegur sapa. Ayo ya, sayang. Yuk sayang, jangan ninggalin agama. Apapun perilaku kamu, ingat kau punya Tuhan Allah Ta'ala. Kau akan kembali kepadanya. Senang nggak senang, ridho nggak ridho, tetap kau kembali dalam siksa. 2, neraka atau surga abadi. Udah aja begitu. Bisa ngerti? Ane cari di mana aja, kemana kak ada ngasih tahu? Ane udak itu orang. Kalau itu dapati orang begitu, tak bener-bener peduli ente ada. Alhamdulillah ketemu. Wa kun syadidal hirsi ala talabi syekhin saleh. Dapat, taruh. Ya, bulatkan tekadmu untuk dapati pembimbing yang Allahu Akbar. Kok itu dapat? Tang. Cari pertama. Melihat, ngerti deh? Baru. Maafin deh, nggak selalu orang soleh kualitas ilmunya luas. Ngetain ya. Orang soleh tahu. Nggak selalu kualitas ilmunya luas. Tuh, bisa ada ngerti? Nah, ketika ada orang soleh, kualitas ilmunya orang Allahu Akbar, camkan diri ente, patok diri ente, pegang diri ente kepada orang itu. Ya alhamdulillah. Maaf ente, aneh nggak dapetin nih. Saya ada ngerti. Oh iya, aneh ente nggak dapet. Tapi ingat kata nggak dapat tadi itu ya. Tapi kan bimbingannya, arahannya, doanya, ciri-cirinya, ya kita dapat gak? Dapat dengan karangan mereka. Abi Abdul bin Ali Haddad ngasih tahu dan ciri-cirinya begitu. Ada ente dapat, anda dah dapat. Syekh Saleh. Jadi orang berilmu lagi teladan. Allahu Akbar. Antara ucapan dan perbuatan ada keseimbangan. Kalau sekarang kan, iya. Gimana kalau sekarang? Licik. Itu. Gak ada orang soleh licik. Gak ada orang soleh licik. Gak ada orang soleh sudut pandangnya harta, materi, haram. Tidak, Allah telah ciptakan orang soleh sudut pandangnya materi. Tidak akan pernah terjadi dalam dunia orang soleh sudut pandangnya harta. Gak ada. Nama gak ada. Oh gak ada.
Itu tadi cara pembauran begitu. Dia lalu jadilah kau orang yang amat sangat tomak serakah untuk mendapatkan seorang berilmu lagi soleh, biar serakah ente cari gitu. Kalau aneh nyari susah sih, orang udah malu lebih dulu, udah berasa kita ngerti salah. Anda suka temen, maaf Ustaz ya, saya bukan orang ngerti. Itu saya sedikit ngerti, bukan orang ngerti. Pengen dapat ilmu dari antum, dari Anda. Tolong dong, ini. Nggak ada yang mau. Terus kiai yang anggap berilmu, aneh mau belajar ilmu nambah sama dia, pada nggak ada yang mau. Itu. Wali enggak dia nolak deh. Satu di antara yang nolak tuh orang alim soleh tuh Al-Ustaz Abdullah bin Nuh tuh. Al-Ustaz Abdullah bin Nuh nolak aneh belajar ilmu sama dia. Kiai Haji Syafi'i Hazami nolak aneh belajar sama dia tuh. Al-Ustaz Abdullah bin Nuh nolak ana. Kiai Haji Syafi'i Hazami tolak ana, enggak ya Habib. Itu benar nolak terang-terangan. Enggak mau, enggak Habib. Nolak, bukan nolak benci deh, bukan nolak benci, mereka nolak mandang orang tua anak. Saya ngerti. Di antaranya ulama besar, orang soleh besar, ya dikenal di alam dunia, jadi Syekh Muhammad Yasin bin Isa Al-Fadani Al-Makki, Syekh Yasin Padang, ya Abul Faid Alamuddin, ya ini seseorang yang Allah berikan keluasan ilmu yang masya Allah, dan dia adalah bendera agama Islam di alam dunia. Syekh Muhammad Yasin Padang. Aneh ngemis sama dia. Saksi hidupnya ada, kawan aneh masih ada tuh, Ustaz Ismail orang Tebet. Dia sih mungkin nggak dengar tuh aneh bicara. Ya Syekh, yang aneh disiksa sejam setengah nggak dia ngomong. Kejam amat orang alim soleh. Ya Syekh, Al-Fakir kepengen berkhidmat, membaktikan diri sama antum gini. Ya Syekh, tolong. La ya Syekh, tidak. La Syekh ini la. Walidak. Cukup abah ente. Itu 1,5 tahun atau 2 tahun paling lama sebelum dia meninggal. Jadi waktu aneh bicara sama dia, foto-fotonya masih ada. Bicara sama dia, ya Syekh aneh pengen, ya Allah Al-Fakir kepengen Syekh. Dia, ane udah izin dulu sama ibu ane. Ya terserah ente, ente kan punya anak, punya bini, masa ente mau pergi jauh-jauh? Tapi ini kepengen ketemu tuh Syekh Yasin Padang. Tetap ane minta ridho, minta izin, pengen berkhidmat. La. Walidak. Tidak bisa. Cukup ente berkhidmat kepada ente punya orang tua. Walidak. Sejak itu anak dia dikasih ijazah sama dia 700 gurunya. Langsung dengan tangannya. Dan anak dapat doa banyak dari dia itu. Di depan ulama-ulama ya. Saksi hidupnya Ustaz Ismail Tebet teman anak. Anak ceritain mereka ke anak Habib Ali gitu. Ceritain sama guru anak, Ki Ahmad Junaidi. Ustaz Al-Fakir gini. Alhamdulillah gitu. Kenapa? Anak enggak banyak ngambil ilmu, anak punya guru-guru. Tapi anda lebih banyak melepas hati anak kepada guru-guru anak. Bisa dimati? Anda nggak pernah banyak mengambil ilmu guru-guru anak. Sebab mustahil mengambil ilmu guru. Secara mereka sudah usia senja. Bisa dimati? Tapi ya Rab, gimana caranya anak bisa dapatkan ridho mereka? Anda lepas hati anak sama guru anak. Bahkan umur anak anda lepas sama Allah Ta'ala. Ya Rab, panjangkan usia guruku dari umur aku. Ya Rob, ambil umurku buat guruku. Ya Rob, ambil umur aku buat guruku. Dalam sujud anda begitu. Ya Rob, ambil umur aku buat guruku. Biar paham itu ruh anda begitu ya sama manusia. Orang yang layak sebagaimana Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Begitu, aku sama sebagaimana apa yang dikatakannya. Ambil umurku buat guru aku ya Rob, buat guruku. Aku bangkai ya Rob, kasih mereka. Ya, musim meninggal 2 tahun nggak meninggal. Saya mati. Akhirnya guru anda meninggal. Tetap anda panjang umur, nggak berkurang usia anda. Tuh keyakinan iman Allah Ta'ala sampai sejauh itu. Bukan kita sekarang. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Wah, mungkin anak dalam Allahu Akbar. Mungkin belis teriak Allah. Ya, mungkin iblis takbiran.
Takbiran bawa miras, bawa batu, bawa celurit, nyambit sama orang. Oh, Allahumma, hanya dengan inti kumpul sama ana, Allah telah bukakan hijab atau dinding yang samar-samar di mata inti. Allah telah bukakan kalau inti ikuti pengajian ana, ikuti, camkan tuh. Nggak paham, telusuri. Nggak ngerti juga, cari yang udah pengalaman, yang lebih arti pengalaman, yang sering-sering ketemu sama ana di majelis ilmu. Allah telah bukakan semua dinding yang membatasi penglihatan anda. Bisa ada masih? Kalau ente mau kenal ana, iya, telusuri terus, pegang tuh yang ana kasih tahu, yang wajib dalam ibadah pegang, pandangan, nasihat, arahan, bimbingan, yang nggak dimiliki oleh rakyat Indonesia, ana buka tuh, bleng, bisa dengan ente. Nyata, kalau ente mau jadi makhluk di sisi Allah Taala, manfaat buat negara, manfaat buat agama, manfaat buat masyarakat seluas yang Allah telah kehendaki, ente punya kemanfaatan, pegang ilmu-ilmu yang ana sampaikan, rekam kaset-kaset ana. Allah Ta'ala bukakan dunia kamu sebatas derajat pangkat kamu di sisi Allah Ta'ala.